wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kutu Nada Amelia, NIM 21086079. A. Pengertian demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kracin yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya. Terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tapi tidak ada yang dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dari undang-undang itu kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang mencantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Restat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Restat, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau Majestat. 2. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dua istilah Rechtsstaat dan sistem konstitusi, maka jelaskanlah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 ialah demokrasi konstitusional. Di samping ini corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan dan kepemimpinan oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimuat dalam pembukaan undang-undang. Dengan demikian, demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia. Tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memerintahkan masyarakat, usaha, dan kerja manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyeratkan arti politik pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataan baik dari segi konsep maupun praktik. Demos menyeratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populer tertentu, yaitu mereka akan berdasarkan tradisi dan konsep formal memiliki hak prerogatif pada proses pengambilan pembuatan keputusan masyarakat, utusan publik, atau menjadi wakil terpilih, wakil
terpilih juga mampu mewakili aspirasi yang memilikinya. Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan yang gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berdasarkan religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, kepribadian Indonesia, dan berkeseimbangan. 2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem demokrasi negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. 3. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. 4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat keluarga, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Prinsip pokok demokrasi Pancasila. Prinsip merupakan kebenaran pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Merupakan syarat mutlak untuk diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin dekat dengan rakyat, masyarakat, dan keluarga, yaitu yang pertama, memiliki keseluruhan rakyat, bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga dan kelompok. Yang kedua, siapa yang menjadi pemegang penguasaan negara, prinsipnya adalah bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya. Adapun prinsip dasar pokok demokrasi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah berdasarkan hukum. Yang kedua, perlindungan terhadap hak dasar negara. Yang ketiga, mengambil keputusan atas dasar musyawarah. Yang keempat, adanya pesta politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang kelima, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ciri demokrasi Pancasila, yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Yang keempat, tidak dikenal adanya pesta pemerintahan dan persetujuan. Yang kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, menghargai hak dasar manusia. Yang ketujuh, tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah yang dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Yang kedelapan, pemilu dilaksanakan secara luber. Yang kesembilan, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, serta ketetapan-ketetapan MPR. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang 45, yaitu terdapat 7 sendi pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan Melaka. Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin. Yang kedua yaitu Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasar sistem konstitusional atau disebut dengan hukum dasar tidak bersifat absolutisme. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, yaitu seperti TAP MPR dan Undang-Undang Dasar. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Adapun tugas pokok MPR yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar, 2. Menetapkan GBHN, 3. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Dan ada juga wewenang MPR yaitu 1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden. Yang kedua yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN. Yang ketiga, melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Yang keempat, mencabut atau memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan Undang-Undang Dasar. Yang kelima yaitu mengubah Undang-Undang. 320. 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Bahwa Presiden sudah ada penyelenggaraan pemerintah dekat dan tertinggi Presiden. Selain itu diangkat oleh majelis juga harus tunduk bertanggung jawab untuk Majelis Presiden adalah mandataris PR yang wajib menjalankan keputusan PR. 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden bertanggung jawab untuk PR, tapi PR belaki gawas pelaksanaan mandat. Pembentukan undang-undang termasuk APBN untuk belaki mengesahkan undang-undang. Presiden harus mempersetujuan dari PR. Hak PR legislatif sudah ada eksekutif. Hak DPR di bidang pengawasan meliputi: A. Sebuah aktanya atau berkepentingan pemerintah. B. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan untuk keterangan kepada pemerintah. C. Hak interpelasi mosi percaya atau tidak percaya kepada pemerintah. D. Hak angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal. E. Ekspetisi, yaitu hak mengajukan usul atau saran kepada pemerintah. 6. Sayanteri negara. Entry negara adalah bentukan Presiden. Entry negara tidak bertanggung jawab untuk PR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri dekat. Dengan entry ini tidak bertanggung jawab untuk PR, tapi untuk Presiden. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kepala negara tidak bertanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang fungsi demokrasi Pancasila. Kita sebagai rakyat negara Republik Indonesia tentunya harus mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari demokrasi Pancasila tersebut. Baik, fungsi demokrasi Pancasila yang pertama yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya, ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, dan ikut ambil alih dalam Badan Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat,
menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Yang keenam, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Itulah fungsi-fungsi demokrasi Pancasila. Baik,